jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ibadallah, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salih wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili taubi sadidil iqab zituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar Haji Jamhuri beserta istri yang kita doakan bersama-sama semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan senantiasa kesehatan dan kemudahan dalam hidupnya. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua yang hari ini hadir, para orang tua kita semua yang hari ini hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya percaya insyaallah tidak akan mengurangi kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para umara, ketua RT beserta seluruh jajaran pengurusnya, para hadirin semua yang hari ini hadir, wabil khusus untuk anak-anak kita semua yang hari ini hadir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah ke perjuangan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yuk, 15 menit ke depan. Jadi kita sama-sama diam, kita sama-sama merenung selama 15 menit ke depan. Berbicara tentang yatim adalah berbicara tentang diri kita semua hari ini. Berbicara tentang yatim berarti bukan bicara tentang antum semua yang hari ini hadir, yang hari ini kemudian diundang, tapi sesungguhnya berbicara yatim adalah berbicara tentang diri kita semua. Apalagi hari ini kita sedang berada dalam hari yang disebut oleh Rasulullah Ayamul Huzni, hari-hari penuh kesedihan, hari-hari penuh dengan air mata, hari-hari di mana kita dengan mudahnya mendengar berita duka cita. Betul. Hari-hari di mana dengan mudahnya kita ngelihat bendera kuning. Betul. Kalau bendera putih, para pedagang yang nyerah. Kalau bendera kuning, banyak yang meninggal dunia. Ayamul Huzni, hari-hari penuh kesedihan, di mana orang banyak hari ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya, ibunya yatim. Bapaknya, ibunya diambil yatim. Ada yang bapak dan ibunya dirawat di rumah sakit, anaknya isolasi di rumah, kemudian ayah dan ibunya meninggal, anaknya bahkan tidak mendapat kabar tentang kematiannya. Fisadrika harazumin, inilah hari di mana kita hatinya sesak dadanya, sakit hati kita. Ayah kita meninggal, kita tidak bisa menjenguknya. Ayah kita meninggal, kita tidak bisa datang ke kuburannya. Ayah kita meninggal, kita tidak bisa menyolatkan dengan jenazah yang ada di depan matanya. Betul? Kita cuma ngelihat lewat video call. Fisadrika harazumin, sesak dadanya. Maka berbicara yatim hari ini bukan cuma berbicara antum saja yang hari ini hadir, tapi semua orang tua kita di sini ternyata sudah jadi yatim. Betul. Makanya ada yang datang, saya yatim. Pak RT juga ngomong begitu. Yatim kita semua. Ibu saya sudah tidak ada ketika saya masih di pondok SMP setingkat. Ayah saya almarhum meninggal dunia 6 bulan yang lalu. Yatim. Kita semua hari ini yatim, sedih. Maka berbicara hari ini tentang santunan anak yatim, sebenarnya bukan kita, bukan Pak Haji yang Anda perlu Pak Haji, tapi sesungguhnya Pak Haji lah yang perlu dengan Anda. Jangan dibalik. Kadang-kadang
Anda perlu dengan dermawan. Lah, tidak. Yang perlu hari ini adalah Pak Haji dengan Anda. Limaza dalam kitab Daqaiqul Akbar diungkapkan, kenapa hari ini kemudian orang-orang seperti Pak Haji, orang-orang yang hari ini diberikan dunia, orang-orang yang hari ini diberikan harta, perlu kepada Anda semua. Karena yang pertama, abguni du'afa'a. Pak Haji sesungguhnya lagi cari pertolongan untuk kehidupannya di akhirat nanti. Pak Haji dan istrinya hari ini cari pertolongan nanti buat di akhirat. Dan Anda nanti semua yang hari ini hadir adalah orang-orang yang akan menyelamatkannya untuk kehidupan akhiratnya nanti. Dan menempatkan Pak Haji dalam kehidupan yang dimuliakan pada kehidupan akhiratnya nanti. Gitu. Jadi hari ini maka kalau saya kemudian punya rezeki juga akan melakukan sama. Saya butuh antum untuk selamat dalam kehidupan akhirat. Karena nanti di akhirat berat. Matahari ada 7 di atas kepala kita semua. Sab'atu sams. Nanti kita kelaparan. Nanti kita kepanasan. Nanti kita kehausan. Nanti kita tenggelam dengan semua keringat-keringat kita. Karena matahari 1 mil di atas kepala kita. Siapa yang nyelamatin? Yang nyelamatin syafaat. Syafaat dari siapa? Salah satunya adalah orang-orang lemah di antara kita semua yang kita santunin ketika kita masih hidup. Pak Haji cuma nyelamatin supaya nanti Pak Haji nggak kelaparan, tidak kepanasan, dan tidak kehausan. Itu satu. Bahagia nggak tuh Pak Haji? Bahagia. Bukan cuma nanti berkahnya dapat, tapi juga nanti keselamatan ini dapat. Makanya itu sebabnya sedekah adalah salah satu yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua, dalam kitab Daqaiqul Akbar, orang-orang yang kemudian menyantuni anak yatim, sesungguhnya dia butuh pada saat ruhnya nanti diambil sama Allah. Malaikat Ijrail itu bingung mau nyabut dari pintu yang mana dari tubuhnya. Bingung. Kalau orang kafir nih dicabut sama malaikat Ijrail, gampang. Bahkan dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar, ketika orang kafir itu kemudian meninggal dunia, digambarkan bagaimana dia teriak-teriak seperti tubuhnya diiris-iris seperti daging yang dicincang. Dia teriak-teriak, panas, panas, panas. Makanya kata Rasulullah SAW, yang namanya ruh ketika dicabut dari tubuh kita seperti tusukan 300 pedang. Sakit nggak? Keiris pisau dikit sakit nggak? Keinjek beling sakit nggak? Kecolek kuku sakit nggak? Sekarang kalau ditusuk 300 pedang mau? Kagak. Sakit. Tapi nanti orang yang beriman, orang yang rajin sholat, rajin nggak? Rajin nggak? Orang yang rajin ngaji, rajin nggak? Kok ngegeleng duluan? Yang rajin sholat, yang rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin berzikir, malaikat Ijrail datang, dia bingung. Ketika akan diambil itu ruh dari kepalanya, malaikat Ijrail bingung. Kenapa? Tidak bisa ditarik dari kepalanya. Kenapa? Kepalanya sujud sama Allah. Malaikat Ijrail bingung. Allah. Nggak jadi. Maka ditariklah kemudian dari kakinya. Mungkin dari kakinya bisa, ya Allah, izinkan saya narik dari kakinya. Maka ditariklah itu ruh dari kakinya. Tapi ketika ditarik itu ruh dari kakinya, ternyata kemudian gak bisa juga. Kenapa? Kakinya biasa ke masjid. Suka ke masjid? Biar Ijrailnya susah nariknya. Makanya sedih kalau masjid ditutup, sedih kagak?
Masjid ini ditutup kagak? Kagak. Alhamdulillah. Pak Haji enggak ya Pak Haji ya? 24 jam dibuka. Sedih. Jangan sampai nanti kita sholat diem-diem. Kagak pakai speaker. Ditutupin kelambu. Itu sholat apa makan narkoba? Susah. Sedih. Sekarang tuh sholat di masjid sedih. Makanya kalau ada masjid yang buka bahagia. Kalau ada majelis ilmu yang buka bahagia. Karena hari ini sudah dekat. Ayamul huzni. La taqumus sa'ah. Min asrati sa'ah. Kiamat tidak mungkin terjadi sampai nanti kematian mendadak datang di tengah kita semua. Sebulan yang lalu saya masih bareng sama dia. Tapi hari ini Allah telah mengambilnya. Seminggu yang lalu saya masih jalan, ngobrol sama dia. Tapi hari ini Allah telah mengambilnya. Hari ini saya masih WA-an. Gak taunya sorenya diambil sama Allah. Ada yang begitu? Ada. Tuh malaikat Israel bingung. Ya Allah, saya tarik dari tangannya. Saya tarik dari tangannya. Maka itu ditarik ruhnya dari tangannya. Tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tangannya senantiasa bersedekah. Sampai akhirnya kemudian berkatalah Allah, ya Israel, cabutlah ruhnya dalam cabutan yang sangat ringan. Seperti sebuah benang yang ditaruh di atas kapas dan ditarik dengan sangat ringan. Seperti seekor tukang jagal menguliti binatang ternak dengan sangat lembutnya dan sangat cepatnya. Maka tariklah dia dalam keadaan sedang tertidur, dalam keadaan sedang berbaring, dalam keadaan sedang duduk, lagi nyender. Kok langsung maju? Lagi santai tiba-tiba Allah tarik tuh. Nggak ada rasa. Lagi ngaji Allah tarik, nggak ada rasa. Lagi sholat Allah tarik, nggak ada rasa. Tuh orang beriman. Makanya hari ini nih, sesungguhnya nih butuh antum semua. Orang-orang nih butuh untuk bersedekah, butuh untuk menyelamatkan hidupnya nanti. Apalagi dalam kitab Daqaiqul Akbar, sesungguhnya hari ini Pak Haji butuh antum semua agar nanti pada saat idza mayital kubur, kalau seandainya jasadnya dimasukkan dalam kubur, wal zalamu tagat alaihi, lantas tanah telah menutupnya, ta'ti kullu al-af'alu, maka datanglah kemudian amalannya, maka yang nanti datangnya wajahnya tampan kalau yang meninggalnya laki-laki. Kalau yang meninggalnya perempuan, datangnya wanita yang cantik kepada dirinya. Siapa wanita yang cantik dan kemudian lelaki yang tampan? Amalannya. Apa amalannya? Kebaikannya kepada manusia dan ketaatannya kepada Allah. Ketaatannya sama Allah, sholat, ngaji. Ngaji. Benar. Ngaji. Kebaikannya dengan orang lain, bersedekah, berinfak. Bu, ngajinya sudah mulai buka belum? Tutup? Nggak ditutup? Jalan terus? Alhamdulillah, sini mah jalan terus lah. Jalan. Maka lihat dalam kitab Ada wa Dawa, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Negeri didatangkan bencana kalau masjid sepi. Negeri didatangin bencana kalau nggak ada yang ngaji. Negeri, kota, kampung, negara akan hancur kalau masjidnya semuanya ditutup. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Yang ngajinya kagak ada. Mall buka, pasar buka, masjid, insya Allah buka di sini mah. Ada Pak Haji yang pasang badan, nggak pernah tutup tuh, ya tuh. Jadi rugi kalau yang kagak datang, rugi. Baitullah alladzi tarakadhu, kalau datang musibah di tengah kamu, kalau datang ujian di tengah kamu, kalau datang wabah di tengah kamu, datangilah rumah Allah, karena tempat teraman rumah
Allah. Kalau kita banjir, kita pindahnya ngungsinya kemana? Rumah Allah. Rumah Allah. Ketika tsunami yang terjadi di Pandeglang, itu rumah Allah yang selamat. Padahal depan pinggir laut tuh bisa belok dengan begitu mudahnya. Kenapa? Rumah Allahnya buat ngaji, buat sholat. Ta'tikulu al-af'alu. Maka hari ini saya iri. Makanya dalam Islam iri itu ada 3 yang diperbolehkan. Iri itu pada 3. Siapa? Iri kepada orang yang biasa sholat malam. Iri. Iri kepada orang alim di antara kita semua. Iri. Iri kepada orang yang dermawan di antara kita semua. Boleh iri. Karena bisa jadi kita belum tentu bisa. Jadi hari ini wajarlah kalau saya berkata saya iri dengan Pak Haji Jamhuri. Karena hari ini bisa kemudian menyantuni setahun 3 kali. Dan saya percaya fa in kuntum ta'lam anna fa'alta zalika wajhaka. Ini menjadi amalannya atas apa yang akan didapatkannya pada kehidupan akhirat. Ya. Hari ini pesan saya sederhana bagi yang yatim. Bagi yang yatim yang hari ini ayah dan ibunya kemudian sudah tidak ada, jangan lupa kirimin doa buat ayah dan ibunya. Sanggup? Sanggup? Waktu ajan datang bisa berhenti dari main gamenya? Sanggup? Lebih keras, sanggup? Kalau ajan datang bisa berhenti main Mobile Legends-nya? Sanggup? Sanggup? Yang keras? Kalau seandainya ajan datang bisa berhenti main Free Fire-nya? Sanggup? Yang keras. Kalau Anda kemudian datang ajan, Anda bisa berhenti main Roblox-nya? Sanggup? Yang keras. Kalau ajan datang Anda bisa berhenti main PUBG-nya? Sanggup? Yang perempuan, kalau ajan datang Anda kemudian berhenti main TikTok-nya? Sanggup? Berhenti. Saya kadang-kadang ngelihat emak, bapak, anak. Ada yang begitu. Udah TikToknya buat dengerin ceramah, buat yang baik, buat yang manfaat, bukan gosok-gosok tangan. Sanggup? Sanggup ya? Nah, mudah-mudahan bisa berhenti. Anak-anak kita tidak main TikTok di pasar, tidak main TikTok di lampu merah, tidak main TikTok di tempat-tempat terbuka. Min asrati sa'ah, kiamat tidak mungkin terjadi sampai nanti hilang rasa malu di tengah wanita di tengah kita. Sudah mulai belum? Banyak yang hilang rasa malunya? Banyak. Makanya Bang, nanti nyarinya cewek yang gak suka TikTok ya Bang. Amin. Mudah-mudahan Allah muliakan. Yuk, saya tunggu janjinya. Yang kagak salat, yang kagak ngaji, hati-hati. Yang kagak datang ke masjid, yang kalau lagi ajan datang Anda tidak datang, janji hari ini Anda sudah janji sama Allah. Sanggup? 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 Kalau ada yang main lagi ajan masih main Mobile Legends, saya doakan rusak HP-nya. Karin. Ajan datang masih main PUBG, saya doakan rusak HP-nya. Amin, amin. Yang kenceng amin. Saya doakan yang ajan datang main TikTok, saya doakan meledak HP-nya. Biarin. Ya. Sanggup? Udah janji loh. Ya Allah, catat fa in kuntum ta'lam anna fa'alta zalika wajhaka. Ya Allah, catat yang sudah janji hari ini. Kalau ajan datang dia kagak ada, buat meledak itu HP-nya. Ya Rin. Tuh, ingetan buat kita semua. Sanggup ya? Sanggup? Karena masjid kita kagak ditutup. Masjid di perumahan mah ditutup. Masjid Pak Haji tutup. Di Geraha tutup. Yang komat dia, yang ajan dia, yang imam dia. Sedih banget.
Di sini kagak. Sanggup ya? Sanggup? Ini pesan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita semua berterima kasih semuanya pada datang hari ini. Kita mohon semuanya didoakan. Pak Haji didoakan sekeluarga agar senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kita semua yang hari ini hadir didoakan